Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Danalur Saraswati. Terima kasih buat kalian semua yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, selamat menonton. Hai semuanya, perkenalkan, saya Diana Devara ini dengan NPM 2019 42500 161. Saya di sini akan menjelaskan materi sistem digital. Lebih tepatnya, materi mengubah bentuk tak standar menjadi bentuk standar. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah sistem digital. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita membahas tentang bentuk kanonik. Secara umum, bentuk kanonik itu akan ada dua bentuk, yaitu bentuk SOP, Sum of Product, dan yang kedua bentuknya POS, Product of Sum. SOP itu, jika bentuknya adalah kali, terus tambah. Sedangkan POS, itu bentuknya tambah, terus kali. Bentuk kanonik ini bisa disajikan dalam dua bentuk, yaitu SOP atau POS. Nah, kemudian setiap term itu XYZ ini ya, satu term ini. Nah, itu mengandung literal yang lengkap. Nah, literal itu apa? Ya ini, kalau misalnya ada XYZ-nya, nah itu bisa disebut lengkap. Nah, dalam SOP, termnya itu disebut dengan min term, sedangkan POS disebut sebagai max term. Min term itu nanti lambangnya M kecil, lalu max term itu M besar. Nah, ini ada lambang term untuk dua suku, yaitu X dan Y. Kalau tidak hafal, tidak apa-apa, karena ini bisa disusun secara mandiri dengan tabel. Nah, di sini ada 0, 0, X0, Y0 dengan suku X komplement dan Y komplement, maka termnya itu M0 kecil. Yang perlu dilihat di sini adalah sukunya. Nah, di min term, suku yang terkecil adalah X komplement dan Y komplement, yaitu sukunya 0 dan 0. Sedangkan max term sendiri sukunya untuk 0 dan 0 yaitu X plus Y, bukan komplement, berarti kebalikan dari min term. Nah, di sini termnya itu ada M0, M1, M2, dan M3. Itu terdiri dari dua suku. Sekarang, pertanyaannya adalah, jikalau X, Y, dan Z itu ada berapa term? Kira-kira berapa ya? Jadi, kalau misalnya sukunya ada X, Y, dan Z, itu ada 8 term, tapi dimulai dari M0. Jadi, ada M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, dan M7. Nah, di sini ada tabel. Sama, cara nyusunnya itu dari 00 dulu. Jadi, 000 itu sama dengan M0. Lalu 001 itu adalah M1. Sampai dengan 111 itu sama dengan M7. Yang mana X dikali Y dikali Z. Nah, kalau max termnya itu kebalikan, yaitu X komplement ditambah Y komplement ditambah Z komplement, yaitu sama dengan M7. Jadi sama aja kebalikan dari min termnya. Nah, sebenarnya fungsi dari M0, M1, dan seterusnya itu sebenarnya untuk menyederhanakan. Kalau kita punya X komplement kali Y komplement kali Z komplement, itu bisa kita tulis M0. Sedangkan kalau kita punya X komplement, Y komplement dikali Z,
itu sama dengan M1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal pertama. Di sini kita punya tabel kebenaran dari sebuah fungsi. Ketika 0, 0, 0, maka hasilnya 0. Nah, ketika 0, 0, 1, itu hasilnya 1. Nah, di sini kita diminta mencari tahu fungsinya itu apa yang bisa memberikan hasil ini. Kenapa bisa 0? Kenapa bisa 1? Nah, kita bisa tinjau dengan SOP ataupun POS. Jika kita tinjau dari SOP, kita melihat fungsi tadi yang memberikan hasil 1. Nah, di tabel itu ada 3 ya, yaitu 001, 100, kemudian 111. Kalau kita tinjau sebagai minterm atau SOP, maka fungsi ini adalah M1 plus M4 plus M7. Kenapa? Karena suku-suku dari M1, M4, dan M7 adalah suku yang menghasilkan nilai 1. Nah, itu dia jika kita meninjau soal ini dari SOP atau sum of product. Jangan lupa, lambang dari minterm yaitu M kecil. Selanjutnya, kita akan meninjau dari POS. Maka, kita lihat dari suku yang memberikan hasil 0. Pada tabel, ada 5, yaitu 000, 010, 011, 101, lalu 110. Nah, fungsinya ini sesuai dengan tabel. Maka jadinya M0, M2, M3, M5, dan M6, yaitu kebalikan dari minterm atau SOP yang sebelumnya. Jadi, jikalau SOP itu ditinjau dari nilai 1, sedangkan POS ini ditinjau dari nilai 0-nya. Kemudian, lanjut ke contoh soal kedua. Nyatakan fungsi boolean f(x, y, z) sama dengan x plus y komplement z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, pada soal, fungsi aslinya itu belum lengkap. Sementara, pada tabel harus mengandung literal yang lengkap. Maka harus kita apakan? Maka harus kita tambahkan dan membuat literalnya menjadi lengkap. Kita akan menambahkan X tanpa mengurangi nilai X tersebut atau merubah nilai X tersebut. Maka, X akan kita kalikan dengan Y plus Y komplement, yang mana Y plus Y komplement sama dengan 1. Maka, hasilnya adalah XY plus XY komplement, yang mana hasil tersebut masih kurang Z. Maka, kita akan kali X dengan Z komplement, yang menghasilkan X sama dengan XYZ ditambah XYZ komplement ditambah XY komplement Z ditambah XYZ komplement. Nah, kemudian untuk nilai Y komplement Z itu masih kurang nilai X. Maka, kita akan mengalihkan Y komplement Z dengan X plus X komplement, yaitu menghasilkan X Y komplement Z plus X komplement Y komplement Z. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan semuanya. Kalau ada yang sama, maka kita tuliskan sekali saja. Nah, lalu kita mendapatkan hasil XYZ plus XYZ komplement plus XY komplement Z plus XY komplement Z komplement plus
X komplement Y komplement Z. Maka dari hasil tersebut tinggal kita konversikan saja pada tabel. Jadinya kita dapat ada M7 plus M6 plus M5 plus M4 plus M1. Mudah kan? Nah, itu dia materi tentang mengubah bentuk tak standar menjadi bentuk standar. Mudah kan belajar sistem digital? Asik juga loh. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.